Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasuli illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillillahu may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sataria Syahid ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, diri kita telah mengakui dan melaksanakan bahwa agama Islam itu adalah agama yang kita yakini, yang berpedoman dengan Quran dan hadis. Mudah-mudahan apabila kita betul-betul meyakini agama kita yang kita yakini ini, yang kita perbuat ini, insya Allah semoga dalam kehidupan kita selalu mendapat petunjuk daripada Allah, petunjuk kebenaran dari agama yang kita yakini ini. Karena di zaman sekarang ini, di masa sekarang, di bulan-bulan ini ataupun di tahun-tahun ini, kita lihat di masyarakat sana umumnya, yaitu Republik Indonesia, negara kita, hampir 90% yang beragama Islam, ya, mazhabnya Syafi'i, dan banyak thariqat-thariqat yang didirikan di dalamnya, seperti thariqat Sataria, seperti thariqat Sabandia, seperti Qadariyah, Samaniyah, Abbasiyah, Mufrodiyah, dan masih banyak lagi thariqat di Indonesia ini. Semua thariqat dan semua organisasi Islam yang ada di Indonesia ini, yaitu mengkaji tentang masalah sebenarnya agama Islam itu, bagaimana agama Islam yang paling benar. Semua itu bersaing mencari kebenaran. Tapi yang kita lihat kenyataannya, sebagian besar daripada mereka, apalagi orang-orang yang bertitel seperti titelnya SAG, seperti LC, masih banyak lagi lah titel-titel yang lain, titel daripada pendidikan agama, ya. Kita lihat sekarang ini agama yang dia yakini hampir 90% itu menyimpang daripada, yaitu penentuan Islam sendiri. Agama Islam itu, arti Islam itu kan damai, kata dasarnya silmi. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu bisilmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam ataupun kedamaian keseluruhan. Tapi ketika kita lihat di zaman kita sekarang ini, Islam yang diyakini oleh umat Indonesia bukan mengarah ke silmi, bukan mengarah ke damai, tapi mengarah ke perpecahan. Sehingga timbullah bentrokan-bentrokan, timbullah sesuatu sentuhan-sentuhan yang merusak, yaitu citra Islam di masa depan kita.
seperti saling mengejek antara yaitu kelompok. Yang sana mengatakan sesat, yang ini mengatakan musyrik, yang sini mengatakan fasik, bermacam-macam lah lontaran bahasa daripada kaum Islam itu sendiri mengejek umat Islam yang lainnya. Sementara agama yang dia yakini itu silmi, damai, agama yang damai, peraturan yang damai. Jadi andai katalah sesuatu yang kita lihat sekarang ini tidak kita cegah dengan ilmu ma'rifatullah, dengan ajaran ilmu ma'rifatullah, pasti suatu saat nanti Islam di dunia ini akan hancur dengan orang Islam itu sendiri. Akan hancur dengan orang Islam sendiri, dirusak dari dalam ya. Karena saling mengejek, gak ada titik temu kebaikan. Jadi hilanglah kedamaian, yang ada permusuhan. Kita lihat di luar sana melalui TV, melalui berita-berita, banyak kelompok-kelompok agama Islam yang perang dengan agama Islam juga. Banyak kelompok-kelompok organisasi pengkajian yang saling mengejek, bentrok sama pengajian lain juga. Itulah yang kita lihat sekarang ini. Jadi marilah kita sebagai orang sang penuntut ma'rifatullah ini belajarlah mengenal jati diri Islam yang kita yakini. Jangan sampai meleset, nanti merugi diri kita. Banyak sekarang ini merasa orang itu baik, yang terbaik, banyak amal-amal yang baik, banyak ilmu-ilmu agama yang baik, tapi semua yang kebaikan yang dia sadang itu diracuni dengan aura iblis ataupun setan. Maka sekarang ini aura setan itu sudah membesar di dalam dada orang-orang muslim, sehingga setan dengan mudah menggoda orang muslim untuk mengadakan yaitu kerusakan di muka bumi. Maka timbullah saling mengejek. Jadi kita yang benar makrifat jangan sampai mengikuti jejak iblis itu. Jangan kita ikuti jejak mereka yang rusak hatinya. Kalaulah kita kajilah Islam dengan cara syariat ya, dengan cara thariqat, dengan cara hakikat, dengan cara makrifat, kesimpulannya hanya dua saja. Seluruh kajian-kajian dari 4 ilmu ini pada hakikatnya intisarinya hanya dua saja. Membenahi syariat artinya itu membangun akhlak. Membenahi hakikat artinya tadi itu menyuci hati kita dari sifat-sifat kekotoran yang dibisikkan dengan setan. Itulah intisari 4 ilmu tadi. Jadi makrifat itu mengenal. Makrifat itu mengenal hakikat, mengenal hati manusia, dan mengenal tingkah laku manusia. Sekarang ini banyak tingkah lakunya baik, tapi ujung-ujungnya ada maunya. Kenapa? Karena hatinya buruk. Ada yang hatinya baik, tapi tingkah lakunya buruk. Gak ada yang pas sama sekarang ini. Contohnya ya, contoh ini, kalau kita lihat di zaman sekarang ini banyak orang berjubah, bersorban, ceramahnya macam ustadz yang ditanya ilmu ma'rifatullah, tapi ujung-ujungnya dia jual batu akik, ujung-ujungnya dia jual keris, ujung-ujungnya dia nyari harta karun, ujung-ujungnya dia jadi dukun nipu orang, ujung-ujungnya dia melihat yaitu antara gaib dan jahir, yaitu alam jin, yang dilihat kuntilanak, gendruwo, pakai sorban, pakai jubah, ceritanya makrifat. Ujung-ujungnya jadi dukun yang nipu orang, merawang sana merawang sini. Banyak yang kita lihat begitu di TV-TV, banyak yang kita lihat. Dan lebih-lebih orang-orang Pulau Jawa
Kita lihat itu. Sementara makrifat itu bukan untuk yang itu yang ini, tapi makrifat itu untuk membenahi hati kita, sampai hati kita itu merasa nyaman, tenang, keikhlasan, kemahabahan. Itulah makrifat, membenahi hati. Dan syariat itu membenahi akhlak kita. Kan malu, sholatnya taat tapi tingkah lakunya sombong, ya. Berjalan di jalanan dengan bawa tasbih, berzikir Allah Allah, tapi akunya auzubillah, ya. Sama tetangganya nggak akur, sama kawan satu agama nggak akur, merasa dia yang paling tinggi, yang paling imannya paling tinggi, yang paling benar, dengan gayanya seperti ustadz tapi tingkah lakunya bejat. Itu kita lihat sekarang ini. Maka ilmu-ilmu syariat itu untuk membenahi akhlak kita, peradaban kita. Kita sebagai orang Jawa harus mempunyai budaya Jawa. Kita sebagai orang Batak harus mempunyai budaya Batak. Nggak ada budaya suku-suku itu yang jelek, nggak ada. Lihat, semua baik, mengarah menghormati kedua orang tuanya. Seluruh budaya, seluruh peradaban suku-suku ada di Indonesia ini nggak ada yang buruk. Disuruh kuat bertuhan, dan disuruh menghormati kedua orang tuanya, disuruh akur dengan gotong royong satu kampungnya. Itu budaya-budaya yang kita lihat. Tapi sekarang ini gara-gara dia kuliah di Mesir sana, entah kuliah di mana, pulang-pulang sudah ngapirkan bapaknya. Bapaknya dikafirkan, tetangganya disalahkan, semua salah, yang benar dia sendiri. Ketika dia suruh depan, suruh memimpin satu kampung, nggak mampu, tapi nyalakan pandai, nggak mampu. Itulah orang sekarang yang kita lihat. Maka jangan sampai kita yang belajar ma'rifatullah ini salah peradaban, ya. Kita harus menghadap kepada perdamaian. Kita harus menghadap kepada cinta kasih, karena Allah itu sang pengasih. Jadi makrifat kita, agama kita itu kita bangun dengan cinta kasih, dengan kedamaian. Insya Allah akan tentram hati kita, tentram rumah tangga kita, tentram lingkungan kita. Nggak ada lagi cekcok, nggak ada lagi salah paham ataupun salah saling menyalahkan. Andai kata agama kita itu menuju kepada kedamaian, menuju kepada kasih sayang, pasti di antara suami istri nggak ada gaduh lagi, karena dua-dua itu beragama Islam, agama yang damai. Nggak ada gaduh lagi, nggak ada saling cemburu lagi, saling percaya, saling menghargai, saling menghormati. Si suami menyayangi si istri dan anak-anaknya, dan anak dan istri menghormati yaitu orang tuanya. Si istri menghormati suaminya, nggak malah mencela. Jangan dicontoh yaitu istri Nabi Nuh yang selalu ngeyel, selalu nentang suaminya. Jangan dicontoh itu anak Nabi Nuh Kan'an yang selalu ngeritik orang tuanya. Akhirnya kedua mereka tadi itu dilenyapkan oleh Allah dengan kekafirannya. Tapi kita yang belajar makrifat ini belajar mulai membentuk yaitu kehidupan rumah tangga yang damai, yang silmi, secara kapah. Enggak damainya waktu duitnya banyak saja damai, keluarganya enggak begitu. Silmi secara kapah. Dalam keadaan susah ya damai, dalam keadaan senang apalagi, dalam keadaan terpuruk ekonomi ya harus damai, jangan bergaduh. Dalam keadaan sakit ya harus damai, dalam keadaan tua ya sudah tua-tua itu lagi cepat-cepat mati, haruslah damai. Bangun kedamaian. Karena agama yang kita yakini ini adalah agama Islam. Tingkah laku ataupun peraturan yang cinta damai. Jangan ikuti orang-orang yang salah tujuan. Memang agamanya Islam, ilmunya tinggi-tinggi, ngaku tuan syekh, ngaku kiai, ngaku ustadz, bertitel lagi, pendidikannya luar biasa. Tapi kalau kita lihat dengan peradaban Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, jauh sekali menyimpang. Yang tinggi titelnya,
Dia agama itu mengarah kepada yaitu politik, keduniaan. Gara-gara dia ingin menduduki suatu kedudukan, maka digunakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengejek yang lain agar memuji dirinya. Melalui firman-firman Allah dibuat oleh mereka untuk mengejek kelompok yang lain, untuk menjatuhkan kelompok yang lain, agar masyarakat itu memuji dirinya bahwa dia itu lebih hebat dari mereka. Musim-musim pilkada, apalagi sekarang ini udah dekat pilpres, pemilu, ya. Ini banyak ayat-ayat Al-Quran digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kedamaian, tapi untuk perpecahan, untuk saling memuji diri, menjelekkan yang lain. Ini kita lihat sekarang ini. Kita kan udah dewasa, ya. Kita sudah, mungkin ada yang sekolah, ada yang kuliah, ya, ada pendidikannya. Masa enggak paham dalam kehidupan yang kita jumpai di lapangan ini, ya. Masa enggak paham? Kalau kita perhatikanlah agama yang diyakini orang-orang Indonesia ini jauh sekali dengan pendidikannya Nabi Muhammad. Jauh sekali. Hampir enggak ada. Yang ada hanya sholatnya saja, tapi akhlaknya hilang. Sekarang lagi anak-anak sudah hilang berhadapan sama orang tua. Si istri sudah hilang berhadapan sama suaminya. Seorang murid sudah hilang berhadapan sama gurunya. Seorang guru sudah hilang peradaban kejujurannya, ya. Seorang anak hilang peradabannya, yaitu memuliakan kedua orang tuanya. Seorang istri sudah hilang peradabannya, yaitu pandai bersyukur atas nikmat suaminya. Seorang suami sudah hilang bermasyarakatnya. Seorang murid hilang peradaban gurunya. Kalau dulu murid tadi itu selalu taat atas perintah gurunya. Kalau sekarang dikritik dulu. Kalau sudah kalah gurunya, kalau sudah kalah dirinya, baru taat kepada gurunya. Kalau sekarang ini, seorang guru, banyak guru di mana-mana sekarang ini, bahkan jutaan guru yang kita jumpai, hampir hilang kejujurannya. Tinggal 1, 2, 3 saja yang masih jujur di muka bumi ini. Yang lain ngakal-ngakali muridnya, yang lain ngakal-ngakali masyarakatnya. Seorang pemimpin desa ngakal-ngakali masyarakatnya, ya. Sudah datangan masyarakatnya, kan, datangan semua, nggak tuh tujuannya apa, buat proposal agar dapat bantuan dari pemerintahan sana. Sudah dapat bantuan, dikasih sedikit masyarakatnya, yang besar malah pegawai desanya. Turun dari pemerintahan 1M, andai kata ini contohnya, sampai tempat tinggal 200 juta. Yang 8 juta hilang masuk di kantong, yaitu pejabat-pejabatnya. Itulah hilang kejujuran sekarang ini. Bahkan yang unik lagi, kadang-kadang kita lihat, kalau orang pemerintahan itu wajar lah, ya, kurang pendidikan agamanya. Kadang-kadang Pak Kaum, Pak Ustadz sudah pandai nipu, sudah nggak jujur lagi, ya. Contohnya dikasih bantuan dari sesuatu sana untuk sipolan, ya, perantaran Pak Kaum disunat, ya, disunat sampai tempat kurang jumlahnya. Ini Pak Kaum, apalagi nggak kaum, apalagi kita yang bukan kaum, lebih parah lagi kan gitu kan. Pak Kaumnya, wali hakimnya kampung, masih juga menanamkan sifat nggak jujur kepada dirinya. Pak Ustadz kan, dikasih yaitu job ceramah di Maulid Nabi, kan. Pak Ustadz kasih ceramah Maulid Nabi, jadwal waktunya jam 9 harus sampai pada tempat, nggak taunya molor, kan, waktunya molor. Ini Pak Ustadz,
nggak tepat janji. Jam 9 Pak dimulai, iya beres. Kalau Ustadz yang jujur ini sebelum jam 9 udah sampai dia, mungkin siang udah sampai dia di tempat. Ini Ustadznya molor waktunya, hanya ditelepon sama jamaah yang nunggu-nunggu, Pak Ustadz di mana ini kok belum datang? Bentar, udah dalam perjalanan, katanya dia masih duduk di rumah. Mau ceramah agama nipu duluan. Bayangkan orang sekarang ini, itu ngaku agama Islam, agama yang damai, yang cinta kasih, yang jujur. Ini yang kita hadapi sekarang ini. Jadi andai kata ini nggak bisa dicegah lagi, merebak sampai kemana-mana, sampai ke anak cucu kita, bagaimana nasib Islam yang akan datang nanti? Bagaimana nasibnya Islam? Islam hanya suatu simbol dalam keagamaan, tapi dalamnya penuh dengan orang-orang setan yang menipu, yang merusak, yang sifat sombongnya tinggi, sifat dendamnya tinggi, sehingga Islam pun terpuruk ke bawah, nggak ada derajat lagi. Anak kita Islam, tapi tingkah lakunya macam komunis, nggak tahu agama. Sekarang aja udah nampak bibitnya. Sekarang udah nampak bibitnya. Anak kita itu Islam menurut kata kajian syariat, kajian umum, karena bapaknya Islam. Tapi karena Islamnya itu keturunan, nggak ada pendidikannya, maka tingkah lakunya sekarang komunis, nggak bertuhan. Nah, perhatikan anak kita sajalah, jangan anak orang lain, ya. Sudah hilang bertuhan. Apalagi ngormati apalagi ngormati orang tuanya, ya. Hampir nggak ada. Tuhan saja sudah ditipu oleh anak-anak sekarang, apalagi orang tuanya. Ada anak sekarang yang nggak nipu orang tua? Nggak ada, semua nipu orang tua. Hilang kejujuran. Kenapa? Karena Islam sekarang ini sudah melenceng daripada peradabannya, sudah jauh daripada ajaran Nabi Muhammad yang begitu khas, yaitu kedamaiannya. Jadi kita sebagai orang ma'rifatullah, cegahlah diri kita. Nggak mampu nyegah diri anak-anak kita, cegah diri kita sendiri, ya. Untung-untung kita dalam sesuatu keadaan yang macam gini ini bisa bertahan dalam kebaikannya. Karena makin hari makin rusak itu agama. Sekarang anak-anak sudah nggak hafal rukun iman. Bagaimana iman bisa kepada Allah yang begitu kuat? Rukun iman saja sudah nggak hafal anak-anak sekarang. Kalau masih anak kecil wajar, ya udah mau nikah saja nggak hafal rukun iman. Rukun Islam saja banyak yang nggak hafal. Bagaimana keislamannya? Rukun iman udah nggak hafal, bagaimana keimanannya? Sedangkan ngapal rukun tadi itu dasar daripada pengetahuan. Setelah apa rukun-rukunnya harus dipelajari satu persatu, rukunnya itu diperbuatnya agar iman kepada Allah itu sempurna. Nah, ditanya sekarang sama orang-orang yang di luar sana, kamu orang Islam? Islam beriman, ada berapa rukun iman? Bingung jawab, ada 8, ada 3, entah berapa jawabannya. Kamu ikut mazhab siapa? Syafi'i katanya dia. Tapi kenyataannya jauh sekali. Anak-anak sekarang sudah enggan ngaji, ya kan? Termasuk anak kita kan, udah baru umur 10 tahun sudah lepas ngaji, gitu kan. Orang tuanya pun nggak open sekarang kalau anak nggak ngaji. Tengoklah anak-anak sekarang, ya, yang masih remaja kecil saja, masih yang baru tumbuh saja, sekarang itu kalau jam 1 malam masih banyak berkeliaran di luar sana, gerombol sana gerombol sini, terlebih-lebih di kota-kota. Sekarang kampung pun mengikuti. Tengah-tengah hutan kebun sawit sana masih banyak jam 1 malam itu anak-anak, ya, anak-anak SMP ataupun SMA yang baru tumbuh itu berkelompok-kelompok nggak tidur.
nggak tidur. Jadi kalau udah anak remaja itu nggak tidur, apalah kerjaannya di malam hari itu? Semua itu agamanya Islam 90%, hanya 1-2 saja orang non Islam. Di mana-mana. Di sana kita tengok, ya, di kelompok sana kita tengok remaja duduk-duduk di samping jalan raya, minum-minum, mabuk-mabuk. Yang lucunya lagi, ada kaum perempuannya juga, ada gadisnya. Bayangkan. Jadi bagaimanalah orang tua tadi itu ketika anak gadisnya itu malam hari masih di luar sana? Apa kira-kira kita nggak mikirkan? Kok sampai terjadi macam gitu? Kalau zaman dulu laki-laki wajar cari pengalaman, sekarang ini perempuan juga banyak di lapangan sana itu nggak tidur. Agamanya Islam. Sudah jadi komunis sekarang ini. Memang partai komunis hilang, tapi sifat komunis malah hidup, ditanamkan kepada anak-anak kita. Yang lucu lagi sekarang kita lihat, ya, di TV-TV ataupun di mana-mana, yang viral itu yang jelek, bukan yang bagus. Yang banyak yang nonton tadi yang jelek-jelek. Ada lagi kaum perempuan pakai jilbab, ya, bajunya sempit, pas-pas kulit, celananya pas kulit, pakai jilbab, ya, joget di depan orang banyak. Ada lagi perempuan yang pakai jilbab, pakai gamis, belahannya sampai pinggang, nggak pakai apa, manset, belahan gamisnya sampai tengah paha sini. Kalau joget nampaklah pahanya tadi, pamer paha yang putih. Pakai jilbab, pakai gamis orangnya. Habis maraban pula kadang-kadang itu. Ini kita lihat semua. Kakek bukan kritik, tapi kakek itu baca yang kakek lihat. Bukan akal-akalan, bukan karang-karangan. Mungkin kalau kamu ikut kakek di mana-mana, kamu akan melihat apa yang kakek omongkan ini. Islam hancur sekarang ini. Ada lagi yang buka pengajian-pengajian, tapi bukan untuk kebaikan, malah untuk yaitu onar. Merasa paling gagah, merasa paling banyak jamaahnya, merasa paling sakti jamaahnya, dan merasa bermacam-macam lah. Bahkan gurunya pun sudah hilang mengajari syariat. Ajarannya malah nengok setan, malah nengok gendruwo. Jadi kita yang belajar makrifat ini, yang belajar mengenai hati kita, mengenai tingkah laku kita, jangan sampai ikut terperosot di dalam yaitu lingkungan masa yang sekarang hancur ini. Maka wahai umat Islam Indonesia yang ada di Indonesia semua ini, sadarlah. Wahai Pak Kiai yang ada di luar sana, yang punya pesantren, sadarlah akan hal yang kedepannya ini merusak Islam kita sendiri. Sadarlah, telitilah, jangan sampai diri kita pun ikut-ikutan merusak Islam dari dalam. Seorang kiai harus jujur, seorang guru harus jujur, jangan sampai guru itu nggak jujur. Seorang ustadz itu harus jujur, harus dewasa, jangan sampai ustadz itu hanya pandai jelekkan yang lain saja. Mentang-mentang udah punya titel, pendidikannya sudah sarjana, yang lain dijelek-jelekkan. Apalagi yang tamatan SD sudah nggak ada apa-apanya agamanya. Walaupun dia itu taat beragama, itu nol karena nggak ada pendidikannya. Terus sekarang hati-hati ya kita semua ini, baik orang-orang di luar sana, Pak Kiai-Kiai, Pak Ustadz-Ustadz, para ulama-ulama yang mengaku ulama itu, ya, cobalah renungkan, cobalah pandang, cobalah kamu keliling negara kita ini siang dan malam, kamu akan melihat apa yang kakek omongkan ini yang merusak Islam dari dalam. Sekarang Islam sudah nggak ada kedamaian, sudah nggak ada kejujuran. Mungkin pada malam hari ini hanya ini kakek utarakan untuk kita semua, karena waktu isya pun sudah sampai.
Kakak tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum